Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zubaida. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik akuntansi ijaroh dan jenis-jenis ijaroh. Karakteristik akuntansi ijaroh. Yang pertama, ijaroh merupakan sewa menyewa atau objek ijaroh tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Selanjutnya yang kedua, perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarohkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijaroh muntahiyat bitamlik dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijaroh yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijaroh telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad secara terpisah. Ada hibah penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati. Penjualan pada akhir masa ijaroh dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad, atau penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Yang selanjutnya, pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijaroh untuk menghindari risiko kerugian. Yang terakhir, jumlah, ukuran, dan jenis objek ijaroh harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. Kemudian materi yang kedua ada jenis-jenis ijaroh. Jenis-jenis ijaroh ini ada dua, yaitu yang pertama ijaroh atas manfaat atau ijaroh ala al-manafi. Ijaroh ini adalah ijaroh yang objek akadnya adalah manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau motor untuk dikendarai, dan lain-lain. Dalam ijaroh tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai akad ijaroh dan dinyatakan ada, karena akad ijaroh memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan. Pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya. Bahkan dapat meminjam atau menyewakan kepada pihak lain selama tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Yang kedua ada ijaroh atas pekerjaan atau ijaroh ala amal. Ijaroh ini adalah ijaroh yang objek akadnya atau pekerjaan seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Dalam ijaroh ini sangat terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh, atau bisa disebut ajir. Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ajir kas dan ajir musyitarak. Ajir kas adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individu dalam waktu yang telah ditentukan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Sedangkan ajir musytarak atau musyitarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia hanya mendapatkan upah karena profesinya, misalnya pengacara atau konsultan. Dan pembagian ajir ini mempunyai akibat terhadap tanggung jawabnya masing-masing. Sekian itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi pemilik. Setiap pemilik perusahaan atau pemegang saham menghendaki dana yang ditanamkan dapat terus berkembang. Pemilik perusahaan selalu mengevaluasi hasil operasi perusahaan dari waktu ke waktu.
dan mengevaluasi posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Informasi akuntansi akan membantu untuk mengambil keputusan atas tetap menanamkan modalnya, menambah, mengurangi, atau justru menarik dana yang telah disetorkan, dan merupakan media untuk menaksir bagian laba yang diterimanya. Sedangkan bagi calon pemilik atau calon pemegang saham, informasi akuntansi digunakan sebagai tolak ukur untuk keuntungan, tolak ukur tingkat keuntungan yang akan diperolehnya jika ia memberi saham perusahaan tertentu. Jenis informasi yang diperlukan oleh pemilik dan calon pemilik usaha biasanya adalah laporan neraca dan laporan rugi laba. Kemudian ada akuntansi penyewa. Penyewa merupakan pihak yang menggunakan atau mengambil manfaat atas aset sehingga penyewa berkewajiban membayar sewa dan menggunakan aset sesuai dengan kesepakatan jika ada. Jika bertentangan dengan syariah dan merawat atau menjaga keutuhan aset tersebut. Apabila kerusakan aset tersebut terjadi karena kelalaian penyewa, maka ia berkewajiban menggantinya atau memperbaikinya selama masa perbaikan. Masa sewa tidak bertambah, pemberi sewa dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindar resiko kerugian. Seperti yang telah dijelaskan, penyewa dan pengguna jasa atau pemberi kerja berkewajiban membayarkan sejumlah tertentu berupa sewa atau upah sesuai akad. Begitu harga itu disepakati, maka sepanjang masa akad tidak boleh berubah. Misalnya si A menyewakan rumahnya kepada si B dengan harga sewa 20 juta untuk waktu 2 tahun. Dalam akad ijarah, rumah tetap milik si A. Si B mempunyai hak untuk menggunakan rumah tersebut selama 2 tahun. Harga sewa tidak boleh berubah, yaitu 20 juta. Namun apabila kontrak diperpanjang, maka atas kontrak yang baru ini boleh saja harga berubah, bisa sama, lebih tinggi, atau lebih rendah. Terima kasih.